Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Aditya Muhammad dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kesempatan kali ini, materi kepada kelas 9 yang akan kita bahas yaitu mengenai beriman kepada hari akhir yang terdapat dalam bab 1 di semester 1. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, mari kita pahami terlebih dahulu kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran serta peta konsep yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.3, memahami makna iman pada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Dan 4.3, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian hari akhir. Siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, kemudian menjelaskan dalil-dalil tentang hari akhir, dan yang terakhir menjelaskan hikmah dari hari akhir. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi pembelajaran kali ini. Kemudian peta konsep untuk materi pembelajaran pada kali ini yaitu beriman pada hari akhir, kemudian makna beriman kepada hari akhir dan peristiwa sesudah hari akhir. Selanjutnya, mari kita masuki materi pembelajaran pada video pembelajaran kali ini yaitu mengenai makna kepada hari akhir. Apa itu hari akhir atau hari kiamat? Hari akhir atau hari kiamat yang disebut juga dengan istilah dalam bahasa Arab yaitu Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, dan lain sebagainya. Secara istilah, hari kiamat adalah kehancuran alam semesta dan segala kehidupan di bumi. Kemudian dibangkitkannya orang yang sudah mati, kemudian dihisab amal-amalnya. Itulah yang dimaksud dengan secara istilah tentang hari kiamat. Kemudian tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat akan terjadi, karena hanya Allah yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Malaikat Israfil pun yang ditugaskan untuk meniup sangkakala tidak tahu kapan tugasnya itu akan dikerjakan, karena hanya Allah saja yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muslim atau sebagai umat Islam harus beriman kepada hari kiamat, karena beriman kepada hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang kelima sekaligus unsur pokok keimanan dalam Islam. Kemudian keimanan pada hari akhir juga meliputi mengimani sejumlah peristiwa yang akan terjadi sesudah kematian, misalnya kebangkitan manusia dari alam kubur, berkumpulnya manusia di padang mahsyar, penimbangan amal manusia, kemudian sirat, surga, dan neraka. Begitu, selain mengimani akan terjadinya hari kiamat, tapi juga kita harus mengimani bahwa akan terjadi kehidupan setelah hari kiamat atau adanya kehidupan di akhirat nanti. Kemudian, apa saja dalil-dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat? Dalil-dalil Al-Quran ada banyak ayat yang menjelaskan tentang terjadinya hari akhir. Di antaranya Quran surah Al-Hajj ayat 1-2, kemudian yang kedua surat Al-Haqqah ayat 14-15, kemudian surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Itulah beberapa dalil yang menjelaskan atau dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Selanjutnya, macam-macam hari akhir atau macam-macam hari kiamat. Ada yang namanya kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro yaitu terjadinya kejadian hancurnya jagat raya dengan skala yang kecil. Jadi hanya skala kecil tetapi menimbulkan efek yang cukup besar atau menimbulkan korban yang cukup banyak. Contohnya seperti bencana alam layaknya tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat yang sesungguhnya, merupakan proses hancurnya alam semesta beserta penghuninya. Jadi kiamat kubro ini yaitu kiamat yang sesungguhnya nanti setelah ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil yang diperintahkan oleh Allah, maka akan hancurnya seluruh alam semesta. Planet-planet mungkin akan saling bertabrakan, kemudian
terjadi banjir ataupun gunung-gunung meletus dan lain sebagainya. Nanti kita tidak akan tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Kemudian kiamat kubro juga sebagai tanda dimulainya kehidupan akhirat. Jadi adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu di kehidupan di akhirat nanti. Kemudian ada nama-nama lain dari hari kiamat, bisa kalian baca dari mulai yaumul kiamah, yaumul mahsyar, yaumul hizab, dan yang sampai yaumul khulud. Nah, bisa kalian lihat ada banyak macamnya nama-nama lain dari hari kiamat. Selanjutnya tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda kecil kiamat, kemudian ada tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat, yang pertama seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Kemudian yang kedua, orang-orang miskin berlomba dalam kemegahan. Jadi orang-orang yang miskin berlomba-lomba dalam kemegahan, dalam kemewahan. Kemudian yang ketiga, budak perempuan melahirkan tuannya. Artinya adanya perbuatan zina antara seorang tuannya dengan budak atau dengan pembantunya, yang sekarang tidak adanya perbudakan seperti zaman Nabi dahulu. Kemudian yang keempat, lenyapnya ilmu pengetahuan dengan banyak orang-orang pandai atau ulama yang meninggal dan meluasnya kebodohan. Kemudian yang kelima, banyak orang yang berbuat kejahatan dan kemungkaran secara terang-terangan. Kemudian yang keenam, adanya dua kelompok besar yang saling bermusuhan dan saling berperang. Itulah sebagian tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian ada tanda-tanda besar kiamat. Yang pertama, keluarnya asap. Kemudian yang kedua, keluarnya binatang yang aneh bentuknya. Kemudian yang ketiga, keluarnya dajjal. Kemudian yang keempat, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian yang selanjutnya, turunnya Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Itulah sebagian tanda-tanda besar kiamat. Setelah terjadinya hari kiamat atau hari akhir, ada peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh manusia setelah terjadinya hari akhir. Yang pertama yaitu yaumul barzah, disebut juga dengan alam barzah atau alam kubur, yakni masa penantian manusia setelah meninggal dunia sebelum kemudian dibangkitkan kembali dari alam kubur. Di alam barzah ini, manusia yang meninggal akan mendapat balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup. Bagi yang mereka banyak melakukan dosa yang berulang, mereka akan merasakan siksa kubur yang menyakitkan. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan mereka yang senantiasa bertakwa dan melakukan amal soleh, insya Allah akan merasakan kenikmatan di alam barzah ini. Kemudian yang selanjutnya ada yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya. Pada saat itu, manusia yang pertama hingga yang terakhir yang berada di alam kubur akan bangun. Dan selanjutnya yang ketiga, peristiwa yaumul mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur untuk menunggu pengadilan Allah. Pada fase ini manusia hanya menunggu nasibnya sendiri-sendiri. Pada saat itu manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti ketika dia dilahirkan dari perut sang ibu. Semua manusia berkumpul dan bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan tanpa berpakaian, tanpa alas kaki, dan juga dalam keadaan belum disunat. Jadi benar-benar seperti keadaan saat baru dilahirkan. Mereka tidak ingat sanak saudara ketika di padang mahsyar ini. Seorang suami lupa dengan nasib anak dan istrinya karena pada fase ini manusia hanya menunggu nasibnya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang ingat di mana istrinya, di mana anaknya. Mereka tidak sempat lagi mengingat nasib suami atau memikirkan nasib istrinya, dan juga tidak memikirkan nasib anak-anaknya. Mereka hanya sibuk memikirkan nasibnya sendiri-sendiri sesuai dengan amal dan perbuatannya selama di dunia. Kemudian yang keempat, yaumul hisab dan yaumul mizan. Yaumul hisab yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Jadi tidak ada satu amal pun yang lepas dari catatan malaikat, baik itu amal
kebaikan sekecil apapun maupun amal atau keburukan yang dilakukan sekecil apapun pasti akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Sedangkan yaumul mizan yaitu hari penimbangan amal manusia. Pada saat itu manusia akan mengetahui amalannya ketika di dunia. Pada hari penimbangan amal tidak ada satupun manusia yang amalnya terlewat. Sekecil apapun amal manusia, Allah pasti memberikan balasan sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setelah yaumul mizan dan yaumul hisab ini, manusia akan menerima buku catatan amal. Pada saat menerima buku ini, manusia juga berbeda-beda. Ada yang menerimanya dari sebelah kanan, ada yang menerima dari sebelah kiri, dan ada pula yang menerima dari belakangnya. Itulah yang terjadi ketika yaumul hisab dan yaumul mizan. Kemudian yang kelima, sirat. Sirat adalah jembatan kecil yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang merupakan jalan menuju surga. Semua manusia harus melewati jembatan kecil yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang merupakan jalan menuju surga. Surga dan neraka adalah dua tempat yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan manusia. Pada saat melewati jembatan ini, kondisi manusia berbeda-beda. Kondisi itu sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Ada yang melewatinya dengan cepat seperti kilat, ada yang lebih lambat, ada yang melewati dengan merangkak dengan kedua tangan atau dengan kakinya, ada yang tidak berhasil melewati jembatan itu akan jatuh ke neraka jahanam. Jika ia mampu melewati sirat maka akan masuk ke surga, dan jika tidak mampu akan masuki neraka jahanam. Kemudian yang terakhir yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka merupakan tempat kembalinya manusia kelak di akhirat. Di sanalah kehidupan yang kekal abadi selamanya, karena dunia hanya tempat tinggal sementara. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa akan terjadinya kehidupan setelah di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat. Maka kita mulai sekarang harus banyak-banyak bertobat jika kita banyak melakukan kesalahan, kemudian harus berlomba-lomba dalam kebaikan agar kita di akhirat nanti dapat mencapai surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Berikut ada tugas yang bisa kalian kerjakan, silahkan dilihat dan diteliti. Jika ada yang ditanyakan bisa kalian tanyakan. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.